Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin belajar lagi. Pertemuan kali ini kita masuk bab 20 Hangguko Nengryoksihom Gaji Bobsida. Hangguko bahasa Korea, Nengryoksihom ujian. Ini maksudnya EPS topik ya. PS topik Gaji Bobsida bersama. Mari mengikuti ujian EPS topik bersama. Bab 20 nanti kita bahas mengenai ujian alurnya untuk mengikuti ujiannya. Di sini ada gambar. Nah, ini gambar ini. Ini nanti kalau kalian daftar EPS topik ngisi form ini, terus nanti dapat kartu ujian di sini ya, yang ini. Nanti ini dipotong, kamu dapat kartu ujiannya di sini. Oke, nggak perlu berlama-lama, mari kita ke Dewa. Percakapan antara Pulmaya dan Kumari ya. Pulmaya dan Kumari. Kumari 씨, Mbak Kumari, EPS topik bun적 있어요? Maksudnya di sini nian joki 있어요. Pernah mengikuti ujian EPS topik? 아니요, enggak. 아직 bun적 없어요. Belum pernah. Ya, belum pernah ngikutin. Ajik masih atau belum, di sini negatif berarti belum ya, belum pernah. Kenapa? 시험 ujian 보려고 해요. Bermaksud atau mau ikut ujian. 한국에서 di Korea 일하고 싶어서. So di sini karena 싶어 ingin, 일하다 bekerja. Karena ingin bekerja di Korea, 시험을 보려고 해요. Mau ikut ujian. Jadi kalau diartikan mau ikut ujian karena ingin bekerja di Korea Selatan. Kumari 씨, Mbak Kumari do juga 관심, ketertarikan atau minat, 관심. 있으면, 면 jika, jika ada minat atau ketertarikan. Nah, Mbak Kumari. 한국 언어역시험 EPS topik 같이 봅시다. 같이 봅시다. Mari mengikuti bersama. Sini ada bentuk biopsida ya. Mari mengikuti bersama. Dijawab 한번 생각해 볼게요. 생각하다 memikirkan, terus aheoboda mencoba, rilkeo di sini rumusnya. Akanku coba pikirkan. Dalam kurung lagi maksudnya ya. Karena aku pikirkan. 그런데 ngomong-ngomong, 접수 penerimaan pendaftarannya, aplikasinya 언제까지, sampai kapan? Sampai kapan menerima pendaftarannya? 일요일 hari Minggu, kaji sampai hari Minggu, 접수 받아요 penerimaan aplikasinya. Penerimaan pendaftarannya maksudnya. 그렇군요. Oh gitu. Oke. Dewail selesai. Di sini kita membahas rumus. Nah, ini rumus sudah nggak asing ya. Ini ada dua di sini. Yang pertama aheoso diartikan karena ya di sini. Dalam konteks ini kita artikan karena. Rumus aheoso yang pernah kita bahas di bab berapa itu? Di bab yang udah pernah kita bahas itu artinya lalu, urutan kejadian. Terus di sini ada biopsida diartikan mari, ayo, itu kan bentuk yang lebih panjang dari ja juga artinya mari, ayo. Oke, kita menuju ke Yonsop. Yonsop di sini kita disuruh menarik garis sesuai dengan urutannya. Yang pertama nomor 1, 열심히 공부했어요. Jadi nanti dua kalimat ini kanan kiri ya, ini sama ini kita disuruh menggabungkan mana yang pas, terus pakai rumus so kita hubungkan dua kalimat ini menggunakan aheoso. Yang pertama 열심히 공부했어요. Ya, yang pertama 열심히 공부했어요. Dia berpasangan dengan 시험에 합격했어요. 시험에 합격했어요. Jadi ini ke sini. Nah, ini begini. Tapi di sini disambung dengan so ya. Ini yo-nya diganti so. 열심히 공부해서 시험에 합격했어요. Lulus ujian karena belajar sungguh-sungguh, kayak gitu. Oke ya, lanjut. 약속 시간,
waktu janjian, 늦었어요, telat, terlambat waktu janjiannya. Terus pasangannya adalah ini, ya ini. 친구가 teman, 화가 났어요, marah. ionya buang, ganti so. Teman marah karena terlambat waktu janjian, atau kalau kita ambil dari tengah, karena terlambat waktu janjiannya teman marah. Ini nomor 3, 한국어 bahasa Korea, 말하기 ngomong bahasa Koreanya, 잘하다 lancar, pinter ya. Gosip ingin lancar berbicara bahasa Korea. Terus pasangannya di sini 한국 사람과 dengan orang Korea 많이 banyak 이야기 해서요, ngobrol ya, berbicara. ionya buang, tambah iso. Karena ingin lancar berbahasa Korea ini harus banyak bicara ya, maksudnya ngobrol, bukan kebanyakan omong maksudnya. Harus banyak ngobrol dengan orang Korea. Tarik garis ke sini. Nah. Dan yang terakhir otomatis ya, ini poinnya, ini pasti dengan ini. Kalimatnya dalam ju, minggu depan, pada minggu depan. 한국어 능력 시험이, EPS topik, iso so, ini ganti so. 한국어 능력 시험이 있어서, karena ada EPS topik minggu depan tesnya. 공부를 해야 해요, harus belajar ya, atau harus belajar karena minggu depan ada ujian EPS topik, seperti itu ya. Dehwail dan Yonsetyal selesai. Langsung kita menuju ke Dehwai ya. Nah ini dia percakapan antara Rihan dengan Suru. Nah ini Rihan. Suru sih, Mbak Suru, jumal 잘 보냈어요, jumal akhir pekan, 잘 보냈어요, piye kabare, gimana kabar, dalam kurung aktivitas yang ditanyakan ya, aktivitasnya pada akhir pekan itu. Ne ya, ilyo pada hari Minggu, miyong gyoyuk, miyong tata rias dalam kurung pegawai salon, gyoyuk pendidikan atau pelatihan, batas saya menerima pelatihan tata rias pada hari Minggu. Miyongsa, ini penata rias, jagyokjeung, lisensi, tada mendapatkan, memperoleh, gosip poyo ingin mendapatkan lisensi sebagai tata rias ya, penata rias, pegawai salon. Rihan sinan, Mas Rihan, potong biasanya, jumale pada akhir pekan, muat apa, hasil melakukan. Mas Rihan biasanya melakukan apa pada akhir pekan? 저는 saya 그냥 hanya 집에서 di rumah, 쉬어요 istirahat. Saya hanya istirahat di rumah. Jodoh saya juga, jumale pada akhir pekan, 공부 belajar 하고 싶어요 ingin. Saya juga pada akhir pekan ingin belajar, menyampaikan keinginannya. 혹시 kira-kira, ke itu 기관, lembaga itu, di lembaga itu, 자동차 mobil jong bisa mekanik ya, mekanik mobil berarti. 교육 pelatihan, gwajong ini kurikulum ya, bisa diartikan kurikulum atau kelas gitu ya. 더 있어요, adakah kurikulum mekanik mobil di lembaga itu? Nah gitu kan nanyain. 네, ya, 있어요, ada. Ya ada. 친구가, kanca, teman, ke suop, kelas itu, 들어요, mengikuti. 들어요 bukan mendengar atau mengangkat ya. Di sini diartikan suopel delda. Suopel delda ini jadi satu, diartikan mengikuti kelas. 그래요. Oh gitu ya. 어떻게, bagaimana 신청 daftar. Daftarnya gimana? 그리고 kemudian 수업요, biaya ini apa? Kelas ya, biaya pelatihannya maksudnya. 얼마예요, berapa? Biayanya berapa gitu. 홈페이지에서 홈페이지
di beranda websitenya ya. 신청하면 되고 bisa, ini 면 돼요 rumusnya. Ini rumus 면 돼요. Bisa daftar dan 수업료는 tinggal daftar saja, dan 수업료 biayanya, pelatihannya 무료, gratis. Biayanya gratis. Oke. Nanti kita di sini belajar ini apa? Rumus 면 돼요 ya. Nah, ini. Rumus 면 돼요. Ini mau diartikan yang mana nanti sesuai konteks kalimatnya saja yang pantas yang mana ya. Yang pertama bisa diartikan boleh saja, diartikan bisa saja. Yang ketiga diartikan tinggal titik-titik saja gitu. Tinggal pakai yang mana. Misalkan gini contohnya ya. 편지가 오면, jika suratnya datang, 저에게 kepada saya 주시면 돼요. Ya, 주시면 dari kata juda berikan. Jadi berikan 면 돼요, bisa berikan kepada saya, boleh diberikan kepada saya, atau tinggal berikan saja kepada saya. Pakai yang mana rumus itu artinya terserah. Yang pantas intinya gitu ya. Yuk pasang di konsepnya. Konsep. Kita disuruh pakai ini ya. Kita disuruh pakai ini. Nah, ini nanti buat jawaban terus ditambahi rumus 면 돼요. 책을 빌리고 싶으면, jika ingin meminjam buku. 어떻게, bagaimana, 하면 돼요. Ini jadi satu. 어떻게 하면 돼요. Gimana itu kan jika ingin minjem buku. 신분증만, hanya identitas, 가지고 gada ini membawa, 면 돼요, boleh atau bisa. Bisa saja hanya membawa identitas gitu ya, atau tinggal bawa saja hanya. Nah, berarti di sini diartikannya bisa atau boleh ya. Bisa saja hanya membawa kartu identitas. Mau pinjam buku maksudnya, syaratnya itu bawa kartu identitas. Terus yang nomor 2, 조리사, 요리사, koki, 자격증, lisensi. 시험, ujian, 보고 싶어요, ingin mengikuti ujian lisensi sebagai koki. 어떻게 하면 돼요, gimana. 인터넷으로, dengan internet. 신청하면 돼요, ini tambah rumus kayak tadi ya. 하면 돼요, 신청하면 돼요, tinggal daftar saja dengan internet. 면 돼요 diartikan tinggal daftar saja, atau boleh saja atau bisa saja daftar dengan internet. Yang ketiga, 자격 시험, ujian lisensi, 날짜, tanggal ujian lisensi. 변경, mengganti ya, menukar. gosip, ingin, 면, jika ingin mengganti tanggal ujian lisensinya, maksudnya pengen ganti tanggal ya pelaksanaan ujiannya mungkin. 어떻게 하면 돼요, gimana ini. 홈페이지에, di homepage-nya kamu di website. 들어가서, masuk ya. So di sini jangan diartikan karena, tapi diartikan lalu ya. 홈페이지에 들어가서, masuk ke homepage-nya website. 들어가서, lalu. So di sini dengan lalu. 변경 신청하면 돼요. 변경 신청, 변경 pergantian, 신청 daftar. 면 돼요 tinggal daftar saja berarti ya, atau boleh mendaftar pergantian gitu. Jadi masuk ke websitenya lalu bisa mendaftar pergantian. Yang keempat, 무료 교육, pendidikan gratis. wajong kurikulum, algosipo, alda gosipoyo, ingin mengetahui kurikulum pendidikan gratis. Odi eso, di mana. Alda tahu, suisoyo, bisa tahu di mana. Dijawab Jihun si, Mas Jihun. Jal anika, karena a di sini alda ya, realnya hilang. Jal anika karena tahu dengan baik, karena paham betul si Jihun ini. Jihun si에게, kepada Mas Jihun. 물어보면 돼요, rumusnya masukin di belakangnya ya. Nah, tinggal nanya saja kepada Mas Jihun, atau bisa bertanya kepada Mas Jihun, seperti itu. Oke ya. Dehwai, Yonsep-i, selesai. Kurang paham, ulangi lagi. Terus pembahasan untuk ini, pendaftaran EPS topik, saya jelaskan secara singkat. Yang pertama kamu daftar online ya.
Terus yang kedua, kamu verifikasi dokumen di tempat yang ditentukan. Setelah itu kamu dapat kartu ujian, tinggal nunggu jadwal rilis. Alur singkatnya seperti itu. Oke ya. Terima kasih sudah menyimak. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, komen, like, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.